Shalom saudaraku di GKI Pondok Indah. Saya Pendeta Simon M. Topangae adalah Ketua Umum Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat. Seperti yang kita ketahui bersama, bencana gempa bumi yang lalu tanggal 15 Januari 2021 di Mamuju, Sulawesi Barat telah meluluh lantahkan gedung gereja kami. Saya sekarang sedang berdiri di lokasi puing-puing gereja. Hancurnya gedung gereja ini membuat kami ada 176 keluarga tidak dapat beribadah minggu seperti sedia kala. Sementara ini kami beribadah di dalam tenda dengan kondisi ruangan yang terbatas dan juga kepanasan. Atas kondisi ini, kami sedang berencana untuk membangun gedung serbaguna yang akan kami pakai untuk kegiatan beribadah. Tentu dalam situasi seperti saat ini sulit rasanya untuk mendorong anggota jemaat mengumpulkan persembahan guna melakukan pembangunan, karena mereka pun ikut terdampak dari bencana ini. Oleh karena itu, sungguh kami menantikan uluran tangan Tuhan melalui saudara-saudara di GKI Pondok Indah. Persembahan saudara akan sangat berguna bagi kami. Salam hangat dari kami. Selamat menjalani Minggu Prapaskah untuk saudara-saudara sekalian di GKI Pondok Indah. Damai Kristus senantiasa beserta saudara. Terima kasih. Jangan bimbang, karena Engkau selalu beserta. Namun tangis dan derita tak membuktikannya. Haruskah aku tetap percaya? Kemana aku harus mencari janji setia yang Engkau beri? Karyamu selalu ku nanti hari demi hari, namun malam sepi yang ku dapati. Kau hadir dalam derita dan sepi. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Kau peluk seluruh keraguanku. Bangkit-Mu memberi makna segala peristiwa. Ajarku untuk menemukan
menepi. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Kau peluk seluruh keraguanku. Bangkit-Mu memberi makna segala peristiwa, ajarku untuk menemukannya. Bangkit-Mu memberi makna segala peristiwa, ajarku untuk menemukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Di Paskah kali ini, mari ikut Lantunkan seruan ini. Ajar kami mengerti. Tak semua seiring asal. Tapi satu yang kami pahami. Ada makna dalam setiap peristiwa. Selamat beribadah, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara? Kami berharap semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Puji syukur, pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah live streaming Paskah Minggu 4 April 2021 yang akan dilayankan perjamuan kudus dipimpin oleh Pendeta Emeritus Tumpal Tobing. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. 1. Telah pulang ke rumah Bapa, Ibu Novita Soraya Christine pada hari Rabu 31 Maret 2021. Jenazah telah dimakamkan pada Jumat 2 April 2021 di TPU Tapos. Majelis dan seluruh jemaat turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan serta penghiburan. 2. Bapak, Ibu, Saudara, kader Ana Nur Aini dan kader Harapan Panjaitan adalah anggota jemaat GKI Pondok Indah telah melakukan bantuan pelayanan selama masa pandemi. Dengan kurun waktu yang berbeda, mulai bulan April 2021 ini, mereka berdua siap memasuki tahap berikutnya. Kader Ana Nur Aini akan memasuki tahap praktek jemaat 1 di GKI Darmo Satelit Surabaya. Kader Harapan Panjaitan akan memasuki masa perkenalan di GKI Raya Hankam. Mari kita doakan agar Allah terus memberkati panggilan pelayanan mereka berdua dengan berbagai berkat, talenta, dan karunia untuk melengkapi karya mereka. Selain itu, mulai hari ini, Saudari Frida Trijayanti, anggota jemaat GKI Keranggan, yang adalah salah seorang kader GKI, akan menjalani praktek jemaat 1 di GKI Pondok Indah sampai dengan 1 Agustus 2021. Udah. Kami mengucapkan selamat datang kepada Saudari Frida, selamat berkenalan dengan warga jemaat GKI PI, selamat bekerja sama dan melayani bersama kami. Allah memberkati. 3. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah mengundang jemaat untuk hadir dalam live streaming upacara
pengukuhan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya, THD. Pada Sabtu 17 April 2021, pukul 9.30 WIB sampai selesai, serta diskusi orasi pengukuhan pada pukul 15.00 WIB sampai selesai, melalui YouTube STFT Jakarta di hari yang sama. 4. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah akan melaksanakan peneguhan calon penatua dan penatua yang akan melanjutkan pelayanan periode kedua 2021-2024 dalam ibadah Minggu 25 April 2021. Berikut adalah nama-nama calon penatua yang akan diteguhkan. 1. Ibu Carita Tamsil. 2. Ibu Laksmi Sutanto Tobing. 3. Ibu Mega Elisa. 4. Ibu Rini Mantiri. 5. Ibu Stefani An Gunawan. 6. Bapak Teguh Prasetyo Budiono Esra Sihombing. 7. Ibu Vicky Reinita. Berikut ini adalah nama-nama penatua yang akan diteguhkan kembali untuk melanjutkan pelayanannya di periode kedua. 1. Penatua Caroline J. Rizkia Hutapea. 2. Penatua Diana Elis F. Wijayadi. 3. Penatua Ishak Hatorangan Hutagaluh. 4. Penatua J. Christine Nababan. 5. Penatua Prawita Sari Andarini Gloria. 5. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah mengucapkan terima kasih kepada para penatua yang mengakhiri masa pelayanan untuk 1 dan 2 periode. Berikut adalah nama-nama penatua yang mengakhiri 1 periode masa pelayanan. 1. Penatua Iris Tandumi Harja. 2. Penatua Rama Pranata Kusuma Putra. Berikut adalah nama-nama penatua yang mengakhiri 2 periode masa pelayanan. 1. Penatua Haposan Samosir Pakpahan. 2. Penatua Cahyadi Kamajaya. 3. Penatua Rezeki Parangin Angin. 4. Penatua Sami Krista Mulyana. Aksi puasa GKI Pondok Indah. Mari membantu gereja yang terdampak gempa di Sulawesi Barat untuk mendirikan tempat ibadah sementara. Persembahan dapat dikirimkan ke rekening GKI Pondok Indah yang dapat dilihat di layar monitor. Setiap jumlah yang diberikan mohon diakhiri dengan angka 22 atau khusus transfer bank dituliskan di dalam kolom keterangan APP. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Jemaat dimohon berdiri. Hati yang mencintai ini tergores luka. Sang cinta tak lagi membasuh hati. Hati tersayat duka. Perih, sepi, menggigit dan terluka. Hati yang mencintai ini patah duka, tak lagi bersanding bersama sang cinta. Mereka berkata
Haruskah aku tetap percaya? Kemana aku harus mencari janji setia yang Engkau beri? Karyamu selalu ku nanti hari demi hari, namun malam sepi yang ku dapati. Salibmu ajarku mengerti, Kau hadir dalam derita dan sepi. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Kau peluk seluruh keraguanku. Bangkit-Mu memberi makna segala peristiwa, ajarku untuk menemukannya. Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam cinta kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih Allah dan kebaikan Allah menjaga kehidupan saudara. Dan kehidupan saudara juga. Kematian merengkuh hidup sang anak yang tak berdosa, menghampiri kerajaan maut. Apakah ini tanda dari kekalahan? Apakah ini tanda berakhirnya semua upaya mewujudkan kerajaan Allah di bumi? Di akhir hidup Yesus, yang diperjuangkan hanyalah kebaikan dan kebenaran. Tak memilih langkah mundur, betapapun pahit dan beratnya penderitaan yang harus dilaluinya. Dia menyelesaikannya dengan tuntas dalam ketaatan dan cinta yang mendalam. Cinta kepada Sang Bapa dan Roh, cinta kepada dunia ini. Kasih sempurna, rahmat tak terhingga, Kau menjalani siksa maut hina. Aku terbawa dunia sukacita, Kau menderita. Di salib ini, Yesus memberi dirinya untuk menebus dosa dan kesalahan saya dan saudara. Di salib ini, Ia merenggang nyawa mewakili saya dan saudara. Di salib ini, Ia menunjukkan cintanya yang begitu luas untuk ciptaannya.
Mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Bapa, pada kaki salib-Mu, ya Yesus, kami mengaku segala dosa dan kegagalan kami. Kegagalan kami untuk taat, kegagalan kami untuk menyatakan kasih Allah di dunia. Kegagalan kami untuk menegakkan kebenaran. Kegagalan kami menghancurkan congkak dan sombong kami. Ampunilah kami, ya Allah. Bangkitlah orang-orang yang remuk hatinya. Dengarkanlah kabar baik ini. Yesus yang mati itu bangkit. Dia bangkit. Kuasa maut telah dikalahkannya. Dosa dan kuasanya telah dikalahkan. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bersoraklah, Dia bangkit, dosa telah dihapuskan. Terpujilah Allah. Bersoraklah, hai seluruh bumi. Kemenangan dan kejayaan dinyatakan dalam kebangkitannya. Dimerdekakan dari belenggu dosa. Keadilan dan kebenaran bercium-ciuman. Bersoraklah.
dosa telah dipatahkan. Dari kekelaman bersinar terang kemuliaan Allah. Mari kita perjuangkan kerajaan Allah di bumi ini. Kebaikan dan belas kasih tegak berjaya. Kiranya kehidupan kami memuliakan nama-Mu ya Allah. Raja Agung, terimalah, haleluya. Sorak puji semesta, haleluya. Hormat kami bergema, haleluya. Kaulah hidup yang bakar, haleluya. Feel the sky. Hallelujah.
Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan memasuki permenungan di hari yang besar ini, di hari kebangkitan. Masing-masing dari kita mohon kepada Tuhan, mohon pimpinan Roh-Nya yang kudus, agar pesan firman Tuhan pada hari ini boleh tersampaikan dengan baik, boleh dipahami juga dengan baik. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongannya. Kita berdoa. Rangkaian Prapaskah telah kami ikuti ya Tuhan. Kegentaran, kecemasan, kesepian, kekhawatiran, kesedihan, ketika kami menyaksikan bagaimana Allah mengorbankan diri untuk kami semua. Mengorbankan dirimu agar kami boleh hidup layak di hadapan Tuhan. Mengorbankan dirimu ya Allah supaya terjadi perdamaian antara manusia dengan Bapa di surga, dengan Allah. Dan saat ini Tuhan, akhirnya kami akan menikmati berita kabar kesukaan Allah yang bangkit dari kematian. Mari Tuhan, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami ini. Amin. Pembacaan Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Yesaya 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Mazmur diambil dari Mazmur 118 ayat 1 sampai ke 2, kemudian dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Pembacaan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18, demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria
berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat tersebut, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Berbahagialah orang yang menyambut firman Tuhan dengan hati terbuka dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada saat ini, dalam situasi apapun kondisi tubuh Anda, mungkin ada di antara Anda yang saat ini dalam keadaan gembira, mungkin ada di antara saudara yang saat ini dalam keadaan cemas. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang di dalam kondisi iri hati, cemburu, apapun itu. Mungkin Anda saat ini sedang terbaring sakit. Mungkin Anda saat ini sedang melamun bagaimana dengan masa depan saya. Itulah bahagian dalam kehidupan manusia, sesuatu yang sangat alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada setiap hari Minggu, mama saya almarhum, dia selalu menyiapkan makanan yang enak. Dia bilang, pokoknya kalau hari Minggu makanannya mesti enak. Kadang ada rendang, kadang ada saksang, nah ini dia ya. Kadang ada babi panggang ya. Pokoknya kalau hari Minggu spesial. Karena itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, katanya seperti itu. Saudara, waktu saya kecil, setiap kali saya disiapkan makanan yang saya paling suka adalah kalau nggak saksang, babi panggang, ya ayam goreng. Selalu saya sisihkan di belakang. Saya berpikir bahwa yang paling enak itu mesti ditaruh di belakang. Yang nggak enak dimakan dulu. Nanti setelah yang lain, saudara saya banyak ya, saya lihat mereka, kalau mereka sudah habis semua makanannya yang enak itu, lalu kemudian saya keluarkan yang enak tadi. Tapi ternyata saya baru tahu sekarang bahwa ternyata yang paling enak, makanan yang paling enak itu mestinya ditaruhnya di depan, dimakan duluan.
Karena biasanya kalau orang sudah kenyang, gak enak kan makanannya yang lain kan? Saya keliru ternyata. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, pada saat sekarang ini saya gak mau keliru lagi. Di dalam berita Paskah pada hari ini, saya justru akan mulai dari yang paling enak. Saya akan mulai dari sesuatu yang terpenting dari berita Paskah yang penting pada hari ini. Mohon ditaruh sebentar kesibukannya. Mohon duduk sebentar dengan sabar, karena hari ini kita akan kembali merenungkan peristiwa Paskah. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya mulai dengan gambar ini. Ini menarik ya. Gambar ketika Yesus berhadapan dengan Maria di situ. Saya mulai dengan ayat 17. Mudah-mudahan kebaca ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah, saksikan kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa, kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, setiap kali kita memasuki hari Paskah, hari kebangkitan, ada euforia, ada kegembiraan. Kadang-kadang kegembiraan itu terlepas kontrol. Seolah-olah itu adalah kegembiraan saya. Seolah-olah ini hari yang Tuhan berikan kebebasan yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Tapi ayat 17 mau mengingatkan kepada kita, janganlah engkau memegang aku. Apa artinya ini jemaat Tuhan? Noli me tangere. Kalau dalam bahasa Indonesia memegang, dalam Alkitab dalam versi English version ya. English Standard Version, saya bacakan, Jesus said to her, do not cling to me. Atau dalam bahasa Yunaninya, heptomai. Jadi orang mengatakan jangan sentuh, don't touch, bukan. Bukan cuma jangan sentuh, tapi jangan pegang, jangan terlalu. Nah itu deh ya. Hal ini mengingatkan kita, saya senang nih ya, Noli me tangere, kalau Anda Google ada gambar macam-macam di sini. Ya, di sini saya perlihatkan ada gambar yang menarik sekali adalah mengingatkan Noli me tangere ini pada situasi transfigurasi. Bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika mereka berjumpa dengan Yesus bersama Musa dan Elia di atas bukit. Ketika terjadi transfigurasi, mereka tercengang dan mengatakan, Tuhan, biarkan kami sekarang ini membangun kemah-kemah di sini. Saking enaknya. Demikian juga ketika para murid melihat Yesus naik ke surga, mereka juga melongo dan pengen terus ada di sana. Inilah pengertian haptomai tadi. Noli me tangere dituliskan. Ya, menarik sekali Yose Rizal menuliskan novel ini. Saya cari sudah habis ternyata, karena ini novel yang sangat lama sekali. Mau mengingatkan kembali. Jangan sampai kita tertegun dengan berita Paskah. Tertegun seolah-olah hanya untuk saya pribadi. Pesannya jemaat Tuhan. Ketika saya tertegun, ketika saya sukacita, itu bukan untuk saya sendiri. Dan Yesus mengatakan, pergi, beritakan, saksikan kepada para murid. Ini saudara berita intinya. Lalu saya melihat kembali ke depan. Ada sesuatu yang sangat luar biasa. Pada ayat 1 dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudara, kalau Anda tadi memperhatikan, mulai dari ayat 1 sampai ayat 18, ada nggak sesuatu yang janggal? Ada nggak sesuatu yang aneh yang pengen ditampilkan oleh Yohanes? Karena berita Paskah ini bukan cuma Yohanes. Matius juga mengungkapkan, tetapi di sana Matius mengatakan Maria Magdalena itu tidak sendirian.
Maria Magdalena itu bersama-sama dengan Maria yang lain. Tetapi ada apa dengan Yohanes? Kenapa dia memberikan sesuatu yang sangat spesial, memberikan peran yang khusus untuk Maria Magdalena? Coba kita perhatikan di sini, dari awal sampai akhir, sampai ayat 18, cuma satu peran. Seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Who is she? Siapa dia? Mari kita lihat jemaat Tuhan. Saya periksa di dalam Lukas pasal 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang, perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Anda masih ingat ya cerita Maria Magdalena? Dikatakan dalam Lukas ini bahwa dia dikuasai oleh 7 roh jahat. Saya bayangkan 7 roh jahat, ini roh apa ya? Siapa namanya 7 roh jahat? Seolah-olah disebutkan seperti itu. Tapi lalu saya ingat, untuk tradisi Yahudi, angka 7 itu punya simbol. Simbol sempurna, perfect. Artinya bahwa pada saat itu Maria Magdalena sungguh dikuasai oleh roh jahat dalam seluruh kehidupannya. Full. Lalu saya mulai berpikir merenungkan. Kalau seseorang secara full dikuasai oleh roh jahat dalam kehidupannya, itu berarti saya gambarkan seseorang itu tidak lagi punya tujuan dalam kehidupan ini. Seseorang itu mungkin mulai gamang, mungkin mulai tidak punya pengharapan, mulai tidak bisa melihat apa yang akan terjadi dengan masa depannya. Mungkin ada di antara kita saudara yang saat ini Anda siap-siap, saya nggak ngerti lagi Tuhan mau berbuat apa. Saya mau bunuh diri saya, nggak ada gunanya hidup ini. Persis dikuasai 7 roh jahat. Persis dikuasai oleh kejahatan yang sempurna. Saya bayangkan ketika Maria Magdalena yang dikuasai oleh kejahatan, dengan sangat ringan, enteng, dikatakan engkau mendapatkan pengampunan, jangan berbuat dosa lagi. Enak ya? Dia tidak berbuat apa-apa. Dia mendapatkan anugerah. Tapi siapa Yesus ini yang bisa memberikan pengampunan? No. Maria Magdalena tidak bertanya tentang hal itu. Dia hanya tahu pada saat itu ada seseorang yang mau menerima dia apa adanya. Itulah pengampunan. Itulah pemaafan. Penerimaan kondisi situasi seseorang. Bukankah ini yang sangat sulit kita lakukan saudara? Nggak usah keluar di dalam jemaat kita sendiri. Ada orang-orang yang terpuruk. Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada orang-orang yang minta didoakan. Ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Ada anak-anak muda, anak-anak remaja yang kehilangan identitas dirinya, nggak ngerti apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka. Dikuasai oleh 7 roh ini. Pesan untuk kita. Yesus yang telah mengampuni Anda dan saya. Dia pula yang minta kepada kita untuk datang. Memberikan pengampunan dan menerima orang-orang sekitar kita apa adanya. Ayat yang kelima, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kenapa saya menampakkan ini jemaat Tuhan? Untuk apa Yohanes menuliskan ini? Logikanya adalah bahwa kalau seseorang itu dicuri, ya, kenapa sampai kain kapannya itu ada di tanah, terletak di tanah? Ya, kenapa sampai kain peluhnya itu tergulung dengan rapi? Kalau memang dia dicuri ya semuanya dong. Seolah-olah Yohanes mau menunjukkan betul loh. Ini loh, dia bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-11, ayat 1 sampai 10, di situ ada Petrus, ada murid-murid yang lain diomongkan.
Tetapi mulai ayat 11 perhatikan, tidak ada satu murid pun ada di sana. Saya heran kenapa lagi-lagi Maria Magdalena masih berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ketika saya membaca beberapa komentar, ternyata tidak boleh seorang wanita itu mendatangi kuburan. Akan menjadi bahan omongan banyak orang. Saya bayangkan bahwa di sana ada banyak prajurit, tapi dia tetap datang ke sana. Apa yang mendorong Maria? Keberanian apa? Cinta apa? Sehingga dia merasa sangat kehilangan ketika gurunya tidak ada lagi. Maria berdiri dekat kubur dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Ini menarik jemaat Tuhan. Pada ayat 12, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jelas Yohanes mengatakan Maria itu melihat malaikat, saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi digambarkan bukan orang biasa, memang Maria melihat malaikat. Malaikat yang seharusnya bisa menolong Maria. Tetapi karena Maria sudah gelap, in the darkness, dalam kegelapan, dia nggak ngerti lagi karena ketakutannya, karena kecemasannya, karena kesedihannya. Dia tidak bisa melihat peran dari malaikat yang siap menolong dia. Bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita mohon pertolongan Tuhan, tapi karena Anda dan saya ada di dalam kecemasan, ketakutan itu, kita tidak melihat pertolongan itu. Bahkan saudara, pada ayat 14 dikatakan sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saking pedihnya, saking sedihnya. Maria bahkan tidak bisa melihat Yesus hadir di dalam kehidupannya. Yesus bertanya sekali lagi seperti malaikat itu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini pertanyaan pastoralia. Mengapa? Dengan demikian Maria bisa bercerita banyak ketika ditanya mengapa. Tapi yang sangat penting, pertanyaan yang kedua, siapakah? Ini ya, siapakah yang kau cari? Who? Aneh ya. Kalau nyari mayat ya masa siapa? Kalau siapa berarti kan person, saudara. Pertanyaannya ini loh. Mestinya ya, benda apa mayat itu kan? Ini enggak. Yang Anda cari itu adalah siapa? Pertanyaannya who, siapa? Lalu jawabannya Maria juga menarik. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia." Saya heran lagi nih. Ada kata ganti orang di situ. Dia. Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. Supaya aku dapat mengambilnya. Saya berpikir kenapa tidak dituliskan? Kenapa tidak dituliskan Maria mengatakan di mana mayat itu? Tapi dia mengatakan dengan kata ganti orang. Itu artinya bahwa Yesus yang mayat itu adalah Yesus yang hidup. Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Teks ini memberikan pesan kepada saya secara pribadi. Mudah-mudahan Anda juga bisa menangkapnya. Bahwa Allah yang bangkit itu bukan mayat. Yang bisa ditaruh di sana di sini. Yang bisa ngikuti apa yang kita pikirkan. Yang bisa kita semingkan apa namanya. Yang bisa kita pernak-pernik supaya indah. Supaya bisa ditonton orang. Bukankah itu yang sering kita lakukan? Menontonkan Yesus kepada dunia ini. No. Pesannya di sana adalah Yesus, dia yang bangkit itu. Dia yang hidup. Apa artinya ini saudara? Ingat, kalau Yesus hidup, berarti Anda dan saya mati.
Jadi banyak orang mengatakan euforia, berita Paskah yang sangat luar biasa. Berita Paskah itu sesuatu yang menyedihkan untuk orang-orang para pengikut Yesus yang mau sungguh-sungguh ikut dengan dia. Karena ketika Yesus hidup, berarti saya akan menyangkal diri saya akan mati. Saya akan memikul salib saya dan mengikut dia. Karena hanya ketika saya mati, Yesus bisa hidup dalam kehidupan saya. Siapakah dia yang Anda cari dalam kehidupan ini? Ayat 16. Kata Yesus kepada Maria. Kata Yesus kepadanya, Maria. Dan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, Guru. Saya berteriak saudara, mau bayangkan bagaimana Maria Magdalena yang di dalam kegelapan, gak punya pengharapan lagi, di dalam kesedihan dia. Tiba-tiba dia mendengarkan suara Yesus, memanggil dia. Ini luar biasa. Secara personal, secara pribadi. Yesus tidak mengatakan, hei kamu bangun. Enggak. Tapi mengatakan namanya. Mau memberitahukan bahwa Tuhan itu kenal pribadi demi pribadi. Ada satu ayat yang mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan kalau tidak ditarik oleh Tuhan. Jadi Anda yang menonton sekarang, Anda yang mendengarkan firman ini, tahukah Anda bahwa Anda dan saya ditarik oleh Tuhan? Bahwa Tuhan mengenal secara pribadi demi pribadi Anda dan saya. Persis dia tahu apa yang Anda pikirkan. Anda mau bergerak apa dia tahu. Anda merencanakan apa dia tahu. Dia tahu semua. Silahkan Anda baca Mazmur 139. Dimanapun Anda berada, Allah ada di sana. Anda mau berpikir apa? Allah ada di depan Anda. Saya pernah mau lari dari Tuhan. Frustrasi, bingung, ragu-ragu, bimbang. Tapi ternyata keliru ya. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi kalau saya lari bukan menjauh dari Tuhan. Saya lari justru mendekat kepada Tuhan. Paham ya saudara ya? Jangan lari dari Tuhan. Diam saja kalau mau lari gitu ya. Karena kalau Anda lari, Anda akan semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di depan Anda. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya coba merenungkan, apa ya pesan kebangkitan pada saat sekarang ini? Bukankah pesan Alkitab ini adalah pesan sebelum modern? Padahal sekarang kita ini ada di dalam situasi postmodern. Ya, ada situasi modern di mana produksi yang menjadi yang utama, lalu ada modern ya, yang paling terakhir. Yaitu pada abad 19 kemarin itu ya, konsumer ya, semua fokusnya pada konsumerisme. Tasmu apa sih yang luar biasa ya? Kamu rumahmu bagaimana? Anumu seperti apa? Ya, konsumerisme. Kamu pakai mobil apa dan lain sebagainya. Dan sekarang kita ada di postmodern. Apa artinya? Semuanya serba percepatan. Saya melihat mungkin kondisi eranya bisa berubah. Tetapi yang tidak berubah adalah karakteristik kecemasan, kepanikan. Itu yang tidak berubah, saudara. Sangat menarik sekali sekarang ya. Dikatakan oleh Paul Fibrillo, kalau saya nggak salah, dia mengatakan bahwa kondisi saat ini adalah kondisi percepatan. Semua serba cepat. Kemarin baru 4G, sebentar lagi orang berlomba untuk 5G kan gitu ya. Kemarin kalau, sama ya. Kalau Anda lihat saya beberapa kali tuh ya, waktu nge-share berita, yang lain teman-teman saya mengatakan, sudah usang itu 3 hari yang lalu. Coba, cepet-cepetan. Siapa yang cepat, dia yang menguasai materinya. Siapa yang cepat, dialah yang akan terkenal. Semuanya serba cepat. Akhirnya orang kelelahan dengan kecepatan ini. Terus, kita nggak suka, kita nggak mau diberikan informasi itu. Tapi informasi itu datang, breaking news katanya gitu. Kita dipaksa untuk mengetahui informasi tersebut. Ada begitu percepatan sehingga akhirnya kita lelah. Terus menerus kita
berikan informasi tentang penyakit, tentang COVID dan sebagainya terus muncul. Sampai akhirnya satu ketika kita jenuh. Karena terlalu banyak informasi itu. Akhirnya kita mengalami kelelahan. Jemaat Tuhan menarik sekali. Apakah di dalam situasi kelelahan, dalam situasi kepanikan seperti ini, Anda dan saya masih mendengar suara gembala itu yang menyapa Anda dan saya. Lalu saya merenung, bagaimana saya tahu kehadiran Tuhan? Bagaimana saya menyempatkan, memberikan ruang dan waktu untuk Tuhan? Satu ketika istri saya membuatkan super mie malam hari. Saya kelaparan sekali, dia membuatkan super mie, diberikan roncangan lombok, ya. Lalu ada ayam goreng di atasnya sedikit, suwiran namanya, ya, disuwir-suwir. Lalu hari itu, malam itu saya menikmati super mie itu dengan ayam goreng dan kuah yang panas. Dan pada saat itu saya menitikkan air mata. Karena saya merasakan melalui super mie itu Allah hadir. Allah hadir merawat dan memelihara. Sanggupkah kita ketika kita melakukan surfing di internet? Mampukah kita ketika kita mencari informasi, melihat Allah yang menyapa kita di sana? Berita kebangkitan ini mau memberitahukan kepada kita. Aku hadir. Aku hidup, aku tidak mati. Dan aku telah menggantikan engkau dalam kubur itu. Supaya engkau tidak lagi mati untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kembali yang terakhir. Pada ayat 17 ini. Saya tertarik kemarin Pendeta Vera pada Jumat Agung mengingatkan kembali supaya kembali kepada jemaat. Di ayat 17 supaya juga demikian. Don't touch me katanya gitu. Nulimangnya tengiri. Jangan terus terpaku di situ. Tapi kembalilah, pergilah kepada saudara-saudaraku. Saksikan tentang aku. Ada satu tugas. Bukan euforia. Tidak berhenti di situ saudara. Tapi dalam euforia, dalam kegembiraan itu, kita diutus oleh Tuhan untuk kembali pertama-tama ke dalam persekutuan. Kenapa dalam persekutuan? Karena di dalam persekutuan itu ada kesalahan. Dalam persekutuan itu ada kerapuhan, ada kelemahan. Tetapi juga di dalam persekutuan itu ada perdamaian, ada kasih, ada pengampunan. Mulainya, belajarnya dari persekutuan itu. Baru kemudian kita bisa keluar menyaksikan Allah yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan memberikan kita keberanian, semangat. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah duluan masuk dalam kubur itu dan dia mau angkat kita kembali. Oleh sebab itu tidak ada lagi ketakutan, tidak ada alasan kita untuk takut menghadapi kehidupan ini. Belajarlah, mari kita berlatih. Mari kita melatih diri kita, mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuki perayaan perjamuan kudus. Mengingatkan kita kembali, remembering tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, dikorbankan untuk banyak orang. Itu adalah juga gambaran dari kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang mewakili Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mewakili kehadiran Kristus. Akan dipecah-pecahkan, akan dikorbankan. Untuk manusia, untuk dunia ini. Siapkah Anda? Jangan takut, tetaplah bersama dengan Tuhan. Karena dia sudah lebih dahulu mati untuk kita. Amin.
Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari mengucap syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan kebaikannya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah Paskah dan perjamuan kudus ini. Mari menyebarkan Injil Kristus. Kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada tertari. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus pribadi. Kiranya kuasa-Nya membebaskanmu untuk mengerjakan yang baik. Mampukanlah kami. Nyatakanlah kabar baik bagi bumi yang menderita ini. Kemenangan ada di dalam Sang Anak yang bangkit. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya makna Paskah mewarnai seluruh hidupmu, dan engkau dimampukan untuk memperistiwakan makna Paskah itu dalam detak nyawamu dan detik hidupmu, kini dan selamanya. Sama seperti Allah, Sang Bapa, membangkitkan Kristus dari kematian oleh kuasa Roh, kiranya Allah menyatukanmu ke dalam persekutuan Trinitas Maha Kudus. Sama seperti Kristus menang atas maut, kiranya engkau pun menang atas segala duka dan luka, sedih dan pedih. Sama seperti Roh Kudus Tuhan dan pemberi kehidupan meresapi seluruh ciptaan dengan cinta kasih. Kiranya tarikan dan embusan nafasmu pun mempermuliakan Allah. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkatimu selalu. Amin. Haleluya.